Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Di pagi hari yang indah ini mari kita menyediakan waktu kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita memohon hikmat dari Tuhan supaya firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini dapat kita mengerti. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur untuk pagi hari yang indah ini, bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau merenungkan akan firman-Mu. Tuhan tolong sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, sudah mengasihi orang lain, tapi suatu ketika orang tersebut malah berbuat yang sebaliknya, dia berbuat jahat terhadap kita. Mungkin yang kita lakukan adalah kita tidak mau berhubungan lagi dengan orang tersebut. Bahkan kita tidak mau mengenal lagi orang itu. Mungkin kita akan berbuat sama kayak orang itu berbuat kepada kita. Kita mungkin berbuat jahat juga terhadap dia. Nah, tapi tidak dengan Allah. Di dalam Yesaya 43 ayat 1-7, di situ Allah mengungkapkan kasih-Nya kepada bangsa Israel yang sudah jelas-jelas berbuat dosa terhadap Allah. Di ayat 1 dan 7 dikatakan seperti ini. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku yang kubentuk, dan yang juga kujadikan. Bapak Ibu, saya yakin bahwa kita semua tahu tentang bangsa Israel. Bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Bangsa yang menjadi umat kesayangan Tuhan. Tapi juga bangsa yang sering memberontak terhadap Tuhan. Mereka telah dipilih untuk menjadi umat kesayangannya. Untuk menjadi anaknya. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan mereka, mereka sering memberontak terhadap Allah. Sering menyakiti hati Allah dengan sikap perbuatan mereka. Bahkan mereka menduakan Allah, menyembah berhala. Mereka lebih memilih untuk menyembah Allah-Allah lain dibanding dengan Allah yang telah memilih mereka. Allah yang telah menciptakan mereka. Mereka bahkan melupakan Allah. Tapi apakah Allah melupakan mereka? Apakah Allah membiarkan mereka begitu saja? Allah tidak membiarkan mereka begitu saja. Allah tetap mengasihi mereka meskipun mereka berontak, mereka berdosa terhadap Allah. Nah, walaupun kita melihat bahwa Allah membiarkan bangsa lain memperbudak bangsa Israel, bangsa yang telah dipilihnya, bahkan bertahun-tahun. Hal ini seolah-olah bahwa Allah benci terhadap mereka, tapi tidak. Allah menghukum mereka karena Allah ingin mereka kembali taat kepadanya. Ini sebagai bentuk disiplin terhadap bangsa Israel. Bertahun-tahun mereka diperbudak, mereka dikuasai oleh bangsa lain, tapi Allah tetap mengingat mereka. Makanya dalam bagian ini dikatakan bahwa Allah menebus mereka kembali. Allah mengambil mereka kembali, menjadi kepunyaan Allah, menjadi milik Allah. Kita lihat bahwa mereka berontak, mereka berbuat yang jahat terhadap Allah, tapi Allah tetap menyebut mereka sebagai kepunyaan mereka, sebagai anaknya, sebagai miliknya. Bahkan Allah mengatakan bahwa mereka sangat berharga di matanya.
Di dalam perjalanan kehidupan mereka, Allah juga berjanji bahwa Dia tetap menyertai mereka, akan menjauhkan mereka dari mara bahaya, menjaga mereka dari musuh-musuhnya. Ketika mereka berjalan melewati sungai, mereka tidak terhanyut. Itu karena Allah menyertai mereka. Allah mengasihi bangsa Israel meskipun mereka sering memberontak terhadapnya. Allah juga begitu mengasihi kita. Kita adalah manusia yang berdosa, manusia yang sebenarnya tidak layak untuk dikasihi. Tetapi Allah telah menunjukkan itu. Allah mengasihi kita. Seburuk apapun kehidupan kita, mungkin kita punya masa lalu yang membuat kita merasa tidak layak, membuat kita merasa tidak berharga. Tetapi kita ingat bahwa kita telah ditebus, kita telah dibeli dengan harga yang sangat mahal, yaitu melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, di mana Dia rela mati untuk kita, sehingga kita menjadi miliknya. Dia telah membeli kita dengan darahnya yang sangat mahal. Kita sangat berharga baginya. Dosa yang kita perbuat di masa lalu, kejahatan yang kita perbuat di masa lalu, bagi kita mungkin sangat menjijikan. Tetapi kita ingat bahwa Allah telah menebus kita. Allah telah mengampuni setiap kita. Kita sudah menjadi miliknya. Kita sangat berharga baginya. Bapak Ibu, kalau kita sudah menjadi miliknya, maka Allah juga mau kita juga menjadi berkat bagi setiap orang, dimanapun kita berada. Hidup kita sangat berharga di matanya karena kita telah dibeli, kita telah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu melalui kematiannya, melalui penderitaannya di atas kayu salib. Karena itu Bapak Ibu, mari kita pakai kehidupan kita yang sangat berharga ini untuk memuliakan Dia. Kita selalu melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sebagai orang yang sudah ditebus, kita senantiasa hidup seturut dengan perintah-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Terima kasih karena Engkau telah menebus kami Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa hidup mengasihi Engkau dan memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.